Apa pentingnya belajar filsafat bagi mahasiswa? Menurut pendapat saya, pentingnya belajar filsafat bagi mahasiswa adalah mampu membuat mahasiswa memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis. Mahasiswa dapat membentuk argumen yang kritis dan sistematis. Selain itu, dengan belajar filsafat, mahasiswa dapat berpikir kritis terhadap berbagai permasalahan, baik di dalam perkuliahan, organisasi, maupun kegiatan di luar kampus. Dengan adanya hal-hal tersebut, mahasiswa dapat memunculkan ide-ide kreatif yang bisa membuat maju peradaban. Karena adanya ilmu pengetahuan yang terus dikaji dan membuat temuan-temuan baru yang mungkin saat ini masih belum ditemukan. Mahasiswa juga dapat mengembangkan sikap toleransi karena banyaknya pandangan atau pendapat. Karena dalam filsafat, para ahli tidak pernah mempunyai satu pendapat, baik dalam isi, perumusan masalah, maupun penyusunan jawaban-jawabannya. Poin-poin penting yang sudah dipelajari dalam filsafat umum. Yang pertama, ruang lingkup dan cabang-cabang kajian filsafat. Pembahasan pertama yaitu mengenai kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan. Kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan adalah sebagai induk pengetahuan yang dapat memunculkan ilmu pengetahuan yang lain. Yang kedua, ruang lingkup kajian filsafat yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang ketiga, cabang filsafat khusus, misalnya filsafat matematika, filsafat agama, filsafat bahasa, dan lain-lain. Yang kedua, filsafat prasokratik. Yang pertama membahas tentang filsafat alam sebagai sifat demitologi. Sifat demitologi merupakan sifat penghapusan mitologi atau mitos. Yang kedua membahas tentang tokoh-tokoh prasokratik yaitu Thales, Aleximandros, Alcimenes, Pythagoras, Parmenides, dan Demokristos. Yang ketiga, kaum sofis dan relativisme. Kebenaran sofis artinya kaum yang cerdik, sedangkan relativisme kebenaran diartikan sebagai ajaran Tuhan yang mutlak kebenarannya. Yang ketiga, tentang kebijakan Sokrates. Dalam kebijakan Sokrates disebutkan bahwa ada dua bahasan, yaitu yang pertama tentang sejarah kebijakan Sokrates dan yang kedua kebijakan Sokrates. Kebijakan Sokrates meliputi satu gnotisation atau kenali dirimu sendiri, dan yang kedua meleutika teknik yang artinya di dalam diri manusia terpendam jawaban-jawaban berkenaan masalah-masalah yang ada di dunia. Yang keempat tentang idealisme Plato yaitu forma, becoming, dan kebaikan universal. Membahas tentang pertama sejarah hidup Plato dan yang kedua idealisme Plato tentang ilmu filsafat yang mencakup ajaran tentang ide, manusia menurut Plato, dan ajaran nilai Plato. Yang ketiga, ontologi atau metafisika Plato yang memuat realitas, forma, dan idea eksemplar. Yang kelima tentang realisme Aristoteles. Dalam realisme Aristoteles dibahas tentang pertama, forma materi yang memuat pengertian ontologi dan metafisika. Yang kedua, teori empat klausa, yaitu causa materialis, causa formalis, causa efficiens, dan causa finalis. Yang ketiga tentang kategori, etika, dan teori kebahagiaan. Kategori ini dibagi menjadi 10 yaitu substansi, kuantitas, kualitas, relent, tempat, waktu, kondisi, milik, tindakan, dan dipengaruhi. Yang terakhir yaitu Helenisme dan abad pertengahan. Membahas tentang pertama Helenisme pengaruh Plato dan Aristoteles, yang kedua Plotinus, filsafat patristik dan skolastis di barat Kristen patristik. Yang ketiga filsafat di timur, dan yang keempat pengaruh filsuf muslim terhadap kebangkitan filsafat barat. Hal menarik yang saya dapatkan dengan belajar filsafat dari masa Yunani klasik hingga abad pertengahan adalah hal menarik yang bisa saya dapat dari Plato. Salah satunya adalah saat mempelajari idealisme Plato tentang dunia ide. Plato mengatakan bahwa sesungguhnya yang nyata dan kekal adalah ide atau pemikiran kita, sedangkan hidup kita hari ini adalah dunia semu.
Barang yang ada saat ini, bahkan diri kita akan hancur suatu saat nanti. Namun ide-ide yang ada akan terus abadi dan tidak akan pernah bisa hilang. Selain itu, setelah belajar filsafat, selama ini saya memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Filsafat membantu kita mengenali diri sendiri seperti gagasan Socrates yaitu gnosticism, yang artinya kenali dirimu sendiri. Manusia dengan pemikirannya akan bergerak dari satu ketidakjelasan ke ketidakjelasan baru dalam kehidupannya. Realita tersebut yang membuat ilmu dan pengetahuan semakin berkembang. Oleh karena itu, manusia harus menganalisa diri dan pengetahuan diri untuk mencapai pengetahuan dan perilaku yang lebih baik lagi. Yang terakhir, saya akan mengutip salah satu kata-kata dari filsuf dunia yaitu Socrates, yang bunyinya, satu-satunya kebijakan sejati adalah mengetahui bahwa Anda tidak mengetahui apa-apa.